atau sewa guna usaha pertama dikenal di Amerika Serikat, yaitu berasal dari kata lease yang berarti menyewa. Sedangkan dalam ekonomi Islam dikenal dengan al-ijarah, berasal dari kata al-ajru yang berarti al-iwadu atau ganti. Sewa guna usaha syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang akan digunakan oleh penyewa selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran, di mana penggunaan prinsip ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik. 5 pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, lessor, yaitu pihak yang menyewakan barang dan dapat terdiri atas beberapa perusahaan. Kedua, lease adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dan lessor. Ketiga, supplier adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Keempat, bank terlibat secara tidak langsung dalam kontrak tersebut, tetapi pihak bank memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor, terutama pada mekanisme leverage lease yang sumber dana pembiayaan lessor diperoleh melalui kredit bank. Kelima, asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung risiko terhadap perjanjian antara lease dan lessor. Selanjutnya, sejarah leasing syariah. Perkembangan leasing syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami sedikit peningkatan. Hal tersebut ditandai dengan mulainya masyarakat mengenal dan mencoba untuk meminjam dana melalui leasing syariah ini. Dalam leasing syariah, pihak yang memberi sewa disebut dengan muajir, sedangkan penerima sewa disebut dengan mustajir. Leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk menyedia barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran sesuai dengan prinsip syariah. Karena dalam sistem leasing belum terbebas dari bunga, maka dalam transaksi syariah menggunakan istilah ijarah muntahiyah bitamlik, yang artinya akad sewa menyewa antara pemihak objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek yang disewakan dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Apabila mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam standar akuntansi perbankan syariah, maka ketentuan ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik adalah sebagai berikut. Yang pertama, objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan dan disusutkan sesuai kebijakan penyusutan. Yang kedua, pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik diakui selama masa akad secara profesional. Yang ketiga, piutang pendapatan ijarah dan ijarah muntahiyah bitamlik diukur sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Yang keempat, jika biaya akad dibebankan pemilik objek sewa, maka biaya dialokasikan secara konsisten dengan alokasi pendapatan ijarah atau ijarah muntahiyah bitamlik selama masa akad. Yang kelima, pengakuan biaya perbaikan objek sewa. Yang keenam, perpindahan hak milik objek sewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui hibah diakui pada saat seluruh pembayaran sewa telah diselesaikan dan objek sewa yang telah diserahkan kepada penyewa. Yang ketujuh, perpindahan hak milik objek sewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui penjualan objek sewa dengan harga sebesar sisa cicilan sewa sebelum berakhirnya masa sewa diakui pada saat penyewa membeli objek sewa. Yang kedelapan, pengakuan pelepasan objek sewa dalam ijarah muntahiyah bitamlik melalui pembayaran sekedarnya. Yang kesembilan, pengakuan pelepasan objek sewa dalam melalui penjualan objek sewa secara bertahap. Yang kesepuluh, dalam ijarah muntahiyah bitamlik jika objek sewa mengalami penurunan nilai permanen sebelum perpindahan hak milik kepada penyewa dan penurunan nilai tersebut timbul bukan karena akibat tindakan penyewa atau kliennya, serta jumlah cicilan ijarah
yang sudah dibayar melebihi nilai sewa yang wajar, maka selisih antara keduanya diakui sebagai kewajiban kepada penyewa dan dibebankan sebagai kerugian pada periode terjadinya penurunan nilai. Yang ke-11, jika nasabah menjual aktiva kepada bank dan penyewa kembali, maka perlakukan akuntansi bank sebagai pemilik objek sewa diterapkan. Selanjutnya adalah dasar hukum syariah dan hukum negara leasing syariah. Leasing syariah adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik dilakukan secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang akan digunakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara angsuran di mana menggunakan prinsip ijarah dan ijarah mutayyabah tamlik. Leasing syariah diatur dalam yang A. Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor per 3 BL 2007 tentang kegiatan lembaga pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang B. Peraturan Ketua Badan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor per 4 BL 2007 tentang akad-akad yang akan digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Yang C. Surat Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI dengan nomor B-323 DSN MUI 11 2007 tanggal 29 November 2007 tentang pernyataan DSN MUI atas peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Sedangkan leasing syariah menganut azas-azas yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama ada Al-Quran, firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233 dan surat Al-Yukhruf ayat 32. Perbedaan leasing syariah dan leasing konvensional. Perbedaannya ada pada yaitu yang pertama sewa guna. Bisa dibilang antara sewa guna usaha konvensional dan sewa guna syariah memang memiliki dasar hukum yang berbeda. Sewa guna usaha non-syariah sendiri didasari oleh asas-asas yang ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sedangkan di dalam leasing syariah, asas-asasnya lebih didasari oleh apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Perbedaan yang kedua ialah suku bunga. Perusahaan pembiayaan atau bank yang menawarkan kredit konvensional pasti akan mengenakan suku bunga. Ada dua sistem bunga yang biasanya digunakan, yakni sistem bunga tetap dan sistem bunga mengembang atau floating. Jika sistem bunga tetap, artinya kamu akan dikenakan bunga yang sama dari awal hingga akhir. Sementara jika sistem bunga mengembang, kamu akan dikenakan bunga dengan besaran yang berubah-ubah sesuai kebijakan suku bunga acuan yang juga berubah-ubah. Sementara pada pembiayaan syariah, kamu tidak akan mendengar apa itu sistem bunga. Karena akad yang digunakan pada pembiayaan syariah itu ialah akad murabahah. Dalam akad ini, bank sudah menentukan bagi hasil yang mereka ambil. Artinya, kamu sebagai nasabah sudah tahu jumlah margin yang diambil pihak bank. Yang ketiga, denda. Pada kredit konvensional, kamu harus berhati-hati. Karena apa? Jangan sampai ada yang terlewat dalam pembayaran cicilan. Karena jika pembayaran cicilan telat, kamu akan dikenakan denda. Denda tersebut akan masuk ke pendapatan perusahaan pembiayaan atau bank. Ini berbeda dengan sistem syariah. Bank atau pembiayaan syariah tidak mengenakan denda. Namun jika kamu terlambat mengangsur, kamu akan diminta untuk membayar sejumlah uang yang akan disalurkan ke lembaga sosial. Poin ke F, yaitu aplikasi atau praktek lapangan leasing syariah.
Yang pertama, perusahaan pembiayaan model FIF Syariah. FIF merupakan bagian dari kelompok Astra yang berdiri pada tanggal 1 Mei 1989 dengan nama PT Mitra Pusaka Arta Finance dan pada tanggal 21 Oktober berubah nama menjadi PT Federal International Finance. Pada tahap perkembangan, PT Federal International Finance atau FIF ini membuka layanan syariah yang dikenal dengan FIF Syariah dan memiliki cabang di seluruh Indonesia. Dan sesuai dengan ketentuan tentang pengelolaan ekonomi syariah tentang keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah di Indonesia, maka FIF Syariah ini juga memiliki Dewan Pengawas Syariah sebagai kelengkapan operasional. Akad pembiayaan FIF Syariah. Adapun akad yang digunakan pada FIF Syariah adalah akad murabahah. Secara lengkap, perjanjian akad murabahah yang diberlakukan pada FIF Syariah tertuang dalam surat pernyataan konsumen dan yang garis-garis besar lainnya adalah yaitu yang pertama, pihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama selanjutnya disebut para pihak tersebut menerangkan terlebih dahulu yaitu yang pertama pembiayaan murabahah adalah penyediaan pembiayaan dalam rangka penyediaan yang secara syariah. Yang kedua, pembiayaan murabahah atau pemberian jaminan adalah orang atau badan yang memberikan jaminan pelunasan kewajiban pihak kedua. 3. Dealer adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan barang. Yang keempat, pembiayaan murabahah yaitu pasal pertama, pihak pertama setuju untuk menyediakan pembiayaan murabahah dengan jaminan hak milik secara fidusial atas barang jaminan pada pihak kedua guna pengadaan barang berupa sepeda motor dengan spesifikasi merek, nomor mesin, tahun, warna, nomor PPKB, dan seterusnya. Yang pasal kedua, margin keuntungan dan total kewajiban atas permohonan pihak kedua. Pihak pertama dengan ini mengadakan barang atau pihak kedua menyatakan telah menerima barang dengan baik. Sekian poin EF. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peluang lembaga pembiayaan syariah di Indonesia. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah di Indonesia, mulai dikenal beberapa kegiatan keuangan dan lembaga keuangan syariah seperti zakat, pegadaian syariah, Baitul Mal wa Tanwil, dan leasing syariah. Mengingat populasi penduduk Indonesia yang sebagian besar beragama Islam, tentu hal ini merupakan peluang besar untuk mengembangkan keuangan syariah di Indonesia dan industri halal. Namun pada awal kemunculannya, leasing syariah tidak begitu banyak menarik minat masyarakat dan masyarakat tetap cenderung memilih leasing konvensional. Sehingga hal ini menuntut leasing syariah untuk mengembangkan sistem pemasaran dan terus berbenah mengembangkan sistem di dalamnya hingga pada masa ini leasing syariah sudah mulai banyak bermunculan dengan sistem yang baik dan juga didukung dengan kesadaran masyarakat akan syariah yang mulai meningkat, sehingga dapat dikatakan lembaga pembiayaan syariah mulai terlihat keberadaannya dan dekat dengan masyarakat.